Kak Fadun, viral nih. Saya haramkan hati saya untuk wanita lain. Itu telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis sudah. Mati segala penjelasan. Jadi setiap mereka mau pergi kemanapun juga, mobil selalu ada standby. Oh, ada mobil di situ. Mobilnya apa? Pajero. Pajero Sport. Iya. Oke, dan kamu tinggal di sana? Tinggal di situ. Nah, bagaimana keseharian di rumah? Apakah memang seperti yang diceritakan Helwa, Alwi? Mereka itu sebenarnya duduk di lantai 2. Saya di bawah. Jadi keseharian itu mereka cuma... Boleh mama saya jelasin? Mama jelasin aja. Terima kasih untuk para wartawan. Di sini saya mau klarifikasikan bahwa yang dituduh Fadlun sama Alwi itu Mas Alwi yang Nemenin dari pertama nikah. Dari pertama nikah? Nikah sampai 8 bulan. Kenapa disuruh temenin ke sana? Di sana? Karena Habib kan waktunya tuh kurang mungkin ya. Karena ceramah sana sini. Jadi saya yang suruh jagain di situ. Oke, saya klarifikasi lagi nih ya, karena saya tanya dengan Helwa kemarin, kalian tinggal berdua di rumah? Iya, tinggal berdua katanya di rumah. Sebenarnya bertiga? Berempat sih. Berempat. Pertama kan sama teman saya. Santri juga. Santri yang bawa mobil. Dia kan bisa bawa mobil. Jadi mobil ditaruh di situ sama Habib. Pajero. Habis itu selama 3 bulan dia pulang karena ada kerjaan teman saya tuh. Nah mobil karena gak ada yang bawa, jadi bawa lagi ke pondok. Jadi setiap mereka mau pergi kemanapun juga, mobil selalu ada standby. Oh, ada mobil di situ. Mobilnya apa? Pajero. Pajero Sport. Iya. Oke, dan kamu tinggal di sana? Tinggal di situ. Nah, bagaimana keseharian di rumah? Apakah memang seperti yang diceritakan Helwa, Alwi? Mereka itu sebenarnya duduk di lantai 2. Saya di bawah. Jadi keseharian itu mereka cuman main HP, tidur. Yang beres-beres di bawah tuh saya. Cuci piring segala macem. Nah waktu masak baru mamanya turun. Habis itu udah mateng baru dianterin ke atas. Helwa jarang turun. Jarang turun? Jarang turun. Oke. Kehidupannya emang sesusah itu kah? Sesusah itu bagaimana? Maksudnya kan kalau dari ceritanya kan beliau sampai makan katanya sampai pakai teh manis. Itu sebenarnya kulkas itu selalu full dok. Dengan bahan-bahan masakan atau segala macamnya. Cuma karena mereka aja. Kan mereka bilang juga tuh. Kalau mereka itu udah biasa makan nasi sama teh. Malas aja mereka masak sebenarnya. Oh, kulkasnya full, Selalu tapi full. mereka malas masak dan mereka makan nasi pakai teh. Iya, tapi sebenarnya kulkasnya full. Full. Terkadang nih, isi kulkas dikeluarin dulu. Dia foto, baru kirim ke Habib. Ini makanan udah habis, gini. Padahal baru 3 hari yang lalu Habib kirim. Oke. Kamu bisa pertanggungjawabkan keterangan itu ya? Iya. Oke. Lalu kalau Habib memang datangnya ke sana memang jarang? Pas pertama nikah itu sering dok. Sampai beberapa bulan sering Habib ke sana. Sering itu berapa? Kadang Habib nginep 2 hari sana. Oke. Dan juga Habib kadang pulang pergi. Datang malam, pulang sore. Itu beberapa bulan. Habis itu baru Habib kadang seminggu sekali, kadang 3 hari sekali ke sana ya. Oh sering ya? Kok Sering. agak berbeda dengan keterangannya Helwa? Makanya saya juga bingung itu. Kalau dari keterangan Helwa sangat jarang, nggak pernah nginep dan datangnya cuma untuk berhubungan seksual saja. Mohon maaf, ini saya mau potong dulu dok. Boleh. Perihal masalah dia hamil aja tuh Habib sampai anterin kontrol loh. Waktu dia hamil. Jadi maksudnya saya di sini tidak ada penelantaran, tidak ada sama sekali Habib ini kayak acuhin dia, nggak ada. Habib tetap temenin. Ya mungkin waktunya aja mungkin yang jarang, mungkin yang nggak cukup buat dia ini gitu. Sama di saya pun seperti itu. Hal biasa lah dok, orang Habib pendakwa, ada santri juga yang harus diurus kan. Ya baru setahun dok pernikahan tapi udah
kayak belum siap untuk tahu rumah tangga gitu. Rumah tangga kan berat dok. Oke. Maksudnya di sini jangan mau enak-enak terus gitu loh, harus ngerti juga kondisi Habib ini seperti apa. Apalagi Habib ini kan ada riwayat sakit juga. Nah, yang dia bilang masalah lahiran, dia bilang nggak tahu itu bohong apa enggak ya, katanya itu saya yang rawat dok. Habib tuh lagi diuap itu pada saat itu. Habib sakit apa kan? Habib ada lambung sama paru. Oke, paru-parunya ada sakit apa maksudnya? Flek. Ada flek. Oke. Jadi pada saat itu pas dia lahiran, mungkin dia telepon itu kan memang kondisi orang lagi sakit ya. Nah, mertuanya Helwa ini, uminya Habib nih udah standby di sana. Ngurusin semua keperluan, nemenin dari lahiran, dari dia di rumah nih udah mules sampai lahiran tuh ditemenin. Baru ditelepon Habib, ya posisinya memang nggak bisa angkat telepon karena lagi diuap gitu. Nah, selesai diuap itu Habib langsung ke rumah sakit. Langsung itu, walaupun cuman sebentar karena kan Habib ada ceramah lagi. Kak, menurut Kak Fadlun, kalau misalnya tidak seperti yang diceritakan, apa motivasinya Helwa sampai menangis dan menceritakan ini semua? Lebih ke ini sih dok, yang saya lihat, karena kan dari awal dia merasa Habib udah bilang ke dia nggak ada istri, udah nggak punya istri dan dia satu-satunya yang terakhir. Dia menuntut itu sih sebenarnya. Tidak terima dengan itu dan dia pengen waktunya Habib itu cuman sama dia, karena Habib di pondok aja berapa hari udah ditelepon sama ibunya kayak didesak gitu untuk Habib tuh ke sana gitu. Jadi lebih ke dia pengennya Habib ke sana terus dok gitu, nggak ngerti gitu, nggak bisa ngerti masalah itu gitu. Boleh mama saya jelasin? Mama jelasin aja. Terima kasih untuk para wartawan. Di sini saya mau klarifikasikan bahwa yang dituduh Fadlun sama Alwi itu ada sedikit benarnya, ada salah banyak. Kalau tentang kulkas, awal-awal pernikahan itu berjalan lancar, baik. Setelah 1 bulan 2 bulan mulai kita makan juga kan. Dibeli makanan itu sama Jalil sama Alwi. Awalnya sama saya sama Helwa ke pasar. Dari situ 5-6 hari makanan habis, cuman tinggal sedikit aja, kayak tahu, sayur sedikit. Jadi aku pernah bilang ke Alwi waktu itu, Alwi kalau kita nggak minta sekarang, nanti 3 hari, nanti terlambat kita nggak makannya nggak bisa, jadi mendingan kita foto, kita kirim dulu ke Habib. Itu awal. Waktu Alwi nggak ada di rumah, Alwi kan tinggal sama saya cuma 8 bulan. Setelah itu Alwi nggak ada, sampai perut putri besar itu Alwi datang, baru Alwi minta maaf ke aku tanya, Alwi kamu kemana aja, nggak datang? Alwi bilang, aku sibuk gitu. Oh iya. Terus dia minta maaf, mama maaf aku takut kalau ke rumah mama. Terus aku bilang nggak apa-apa, aku nggak pernah marah orang. Tapi kalau salah aku marah. Terus jabat tangan sama aku. Nah di situ Alwi datang bawa duit 500 dari Habib untuk belanja. Uang pun itu kurang untuk belanja. Kebutuhan kita kan biar berdua, kebutuhan kan banyak. Orang hamil kan pinginnya makan itu, makan ini. Tapi di situ aku kalau masak, waktu awal-awal itu aku bagi 3 rumah. Jadi rumah Habib waktu itu nggak ada Fadlun ya. Jadi masak di rumah aku itu aku bagi ke Fadlun, ke Habib, bukan Fadlunnya maaf. Aku bagi ke Habib, aku bagi ke ibunya dan ibunya senang sekali. Tapi di akhir cerita ini uang belanja kita berkurang. Terus aku nggak bagi-bagi lagi, rezeki aku berkurang sama Helwa, jadi aku nggak ngantar-ngantar lagi makanan itu. Dan aku pernah nyuruh Alwi ngantar itu, aku foto loh, ada fotonya ngantar ke Habib. Kak Fadlun viral nih, saya haramkan hati saya untuk wanita lain. Itu dulu ya. Tapi memang Habib tuh ya nggak tahu ya, mungkin perasaannya ya tetap sama saya mungkin ya. Ya biar bagaimana saya yang nemenin ya. Kita bareng-bareng lah
perjuangannya kan bareng-bareng dulu. Ya itu juga ucapan dulu itu, ucapan udah berapa tahun yang lalu. Tahun berapa itu, Kak Itu Fadlun? waktu Habib masuk penjara 2019 kalau nggak salah. Setelah keluar dari penjara. Enggak, itu posisinya lagi persidangan. Oh, lagi di persidangan. Lagi di ruang rehat aja gitu. Dia berkata seperti itu. Iya. Habib itu suka bersyair dok, orangnya pujangga. Saya haramkan hati saya. Itu kata-kata yang keluar gitu aja sih. Tapi kenapa menikahi cewek lain? Kalau misalnya mengharamkan. Ya mungkin pandangannya Habib beda kali ya. Ya udah nikah halal juga ya. Fadl silakan deh. Untuk apa Kak? Kalau misalnya hatinya sudah untuk Kak Fadlun. Kadang Habib itu masalah nikah juga ada yang minta dinikahin juga dok. Niatnya mau bantu. Ada juga orang kan bilang kenapa harus gadis kan. Padahal banyak juga. Maksudnya kita orang-orang di luar sana juga banyak yang iniin apa ya. Maksudnya di sini Habib ini niat nikah karena dia menceritakan kesedihannya dia sebelum itu. Katanya dia keluarganya ini tidak baik lah sama mereka semenjak abahnya meninggal atau apalah, menceritakan kesedihannya sampai saya di sini nih makannya nasi sama teh. Habib iba gitu, niatnya tuh sebenarnya di situ. Kasihan dia. Habib ngomong juga sama saya. Tapi nggak harus dinikahin juga Kak. Yang datang duduk sini ngomong seperti itu banyak juga Kak. Kalau saya nikahin habis saya. Mungkin posisinya ya udah suka sama suka dok. Mau gimana? Oke. Suka sama suka, masa kita mau iniin halal? Berarti Habib itu juga suka juga ya? Ya sama-sama suka, makanya ada pernikahan. Walaupun Habib pernah berkata bahwa mengharamkan. Ya saya anggap itu tetap cintanya buat saya. Kayak gimana perasaan Kak Fadlun sekarang? Tapi langkah selanjutnya dari Habib bagaimana? Apa ingin memperbaikin, datang mencari Helwa, merangkul beliau, atau ingin menceraikan? Pastinya diceraikan. Kan dia bilang mau diceraikan juga kan. Nanti Habib bakal ceraiin. Oh, Habib juga ingin menceraikan untuk Helwanya sendiri? Iya dok. Oke, terima kasih ya buat yang udah nonton sampai akhir. Kali ini aku bakal ngasih tahu ya berita tentang Habib Bahar bin Smith terbaru. Nama Habib Bahar bin Smith selama ini dikenal publik sebagai pendakwah yang lantang, tegas, bahkan kerap dianggap memiliki karakter keras ketika berbicara di depan jamaah. Namun, siapa sangka di balik sosoknya yang berapi-api saat berdakwah ternyata ada sisi lembut dan penyayang yang jarang diketahui banyak orang. Fakta ini diungkap langsung oleh istri pertamanya, Fadlun Balgoits, dalam sebuah wawancara di kanal YouTube milik Dr. Richard Lee. Dalam perbincangan tersebut, Fadlun dengan tegas menyatakan bahwa sosok Habib Bahar di rumah sangat berbeda dari yang terlihat di publik. Ia membantah keras anggapan bahwa suaminya kasar atau keras terhadap istri. Justru sebaliknya, Habib Bahar digambarkan sebagai suami yang penuh kasih dan lembut kepada keluarga. Sama istri tidak pernah kasar, lembut sama istrinya, baik dan bertanggung jawab, ujar Fadlun seperti dikutip dari tayangan YouTube Dr. Richard Lee. Fadlun mengakui bahwa suaminya memang dikenal memiliki gaya bicara yang keras dan penuh emosi ketika berdakwah. Tetapi menurutnya, hal itu hanyalah ciri khas gaya berdakwah Habib Bahar di atas mimbar, bukan gambaran dari sifat aslinya di kehidupan sehari-hari. Karakter Habib kan memang seperti itu dakwahnya. Banyak orang yang mikir Habib ini kasar dan segala macam, padahal itu kayak di mimbar aja gayanya seperti itu. Di rumah enggak, tambahnya dengan nada tegas. Lebih jauh, Fadlun menjelaskan bahwa Habib Bahar adalah tipe suami yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya meski terkadang kondisi finansial tidak selalu stabil. Sebagai seorang pendakwah yang lebih mengutamakan kegiatan keagamaan dibanding mencari materi, kehidupan rumah tangga mereka tidak selalu berlimpah, namun tetap dijalani dengan penuh tanggung jawab dan saling pengertian. Namanya pendakwah kadang-kadang enggak ya tentang materi, tetapi tetap diusahakan sampai istrinya ini cukuplah bertanggung jawab sebagai suami,
ungkap Fadlun. Ia juga menambahkan sosok Habib Bahar di rumah tidak pernah meninggikan suara kepada istri maupun anak-anak. Jadi gimana menurut netizen? Apakah berita yang beredar selama ini sesuai dengan fakta yang ada? Tulis ya di kolom komentar sekarang.